Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Abigail Tarigan. NPM saya 221410259. Saya dari kelas 2MH. Di sini saya akan mempresentasikan ekonomi Pancasila, khususnya sila pertama, kedua, dan ketiga. Langsung saja kita masuk kepada materinya, yaitu ekonomi Pancasila. Istilah ekonomi Pancasila baru muncul pada tahun 1967 dalam suatu artikel Dr. Emil Salim. Ketika itu belum begitu jelas apa yang dimaksud dengan istilah itu. Istilah itu menjadi lebih jelas ketika pada tahun 1979 Emil Salim membahas kembali yang dimaksud dengan ekonomi Pancasila. Pada pokoknya, ekonomi Pancasila ada suatu konsep kebijaksanaan ekonomi setelah mengalami pergerakan seperti bandul jam, yaitu dari kiri ke kanan, hingga mencapai titik keseimbangan. Ke kanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan memusat. Ekonomi Pancasila disebut juga sebagai ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, kegotong royongan, dan kerjasama. Ini adalah nilai-nilai tradisional yang bersumber pada budaya Indonesia. Tapi asas kekeluargaan ini yang berdasarkan kepada solidaritas mekanis telah ditransformasikan menjadi solidaritas fungsional dengan nilai-nilai individualis dalam lembaga koperasi. Selanjutnya, ekonomi adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Pancasila. Saya hanya mengambil 3 sila saja, yaitu sila pertama, kedua, dan ketiga. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berlakunya etika dan moral agama dalam ekonomi Pancasila tersebut. Nah, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi, di mana manusia-manusia ataupun rakyat dari Indonesia ini yaitu manusia yang beradab, bukan biadab, seperti yang sering dibilang oleh dosen kita Pak Maludin. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yaitu kebersamaan asas kekeluargaan dan sosionalisme dalam ekonomi. Lanjut kita ke slide keempat, ciri-ciri ekonomi kerakyatan, yaitu khususnya ekonomi Pancasila. Yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara pemerintah. Contohnya, hajat hidup orang banyak yakni seperti air, bahan bakar minyak atau sering kita sebut BBM, hasil bumi dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, peran negara adalah penting, namun dominan, dan begitu juga dengan peran pihak swasta yang posisinya penting namun tidak mendominasi, sehingga tidak terjadi kondisi sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi komando. Kedua pihak yakni pemerintah dan swasta hidup beriringan, berdampingan secara damai dalam bersaing ataupun mendukung. Yang ketiga, masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua, serta dipimpin dan diawasi oleh masyarakat. Yang keempat ataupun yang terakhir, modal ataupun tidak mendominasi perekonomian, karena didasari atas asas kekeluargaan antar sesama manusia. Selanjutnya, slide kelima, kelebihannya. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha berdasarkan asas kekeluargaan. Dari awal saya sudah mengatakan bahwa perekonomian ataupun ekonomi kerakyatan Pancasila itu asasnya kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat yang dikuasai oleh negara ataupun pemerintah. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Jadi seluruh hasil bumi hanya boleh digunakan untuk kepentingan rakyat, tidak untuk kepentingan sendiri. Yang keempat, sumber-sumber kekayaan dengan keuangan negara digunakan dengan permuwakafatan lembaga keperwakilan rakyat serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya pada lembaga perwakilan rakyat pula. Jadi semua perwakilannya dipilih oleh rakyat dan diawasi oleh anggota masyarakat. Yang terakhir, kekurangan ekonomi kerakyatan khususnya Pancasila sila pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama, sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi manusia dan bangsa lain. Yang kedua, sistem etatisme. Negara sangat dominan serta mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Yang ketiga, pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Nah, itulah presentasi saya, yaitu ekonomi kerakyatan Pancasila khususnya sila pertama, kedua, dan ketiga. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dan sampai jumpa lagi.